Wudhu selesai. Sekarang kita masuk kepada mandi. Mandi itu adalah cara bersuci untuk hadas besar. Kalau dia diwajibkan untuk mandi, berarti apa? Kalau sekedar wudhu nggak cukup. Harus mandi. Tata cara mandi. Tata cara mandi ada 3 cara. Cara pertama, cara yang paling lengkap, yaitu apa? Pertama, membersihkan kemaluan dan radius dari kemaluan tersebut 1 kilo dari titik nol. Yang berikutnya, berwudu seperti wudu dalam sholat. Yang ketiga, mengawali dari badan, menyiram badan bagian kanan, kemudian badan bagian kiri. Yang keempat, baru mengguyur seluruh tubuh. Selesai. Apakah harus keramas? Di zaman Rasulullah kagak ada sampo. Yang penting basah. Harus pakai sabun? Di zaman Rasulullah kagak ada sabun. Yang penting basah. Cara yang medium. Cara yang tengah-tengah. 3 saja. Poin yang ketiganya dihapus. Tetap sama, membersihkan kemaluan. Kemudian berwudu seperti wudu yang dalam sholat. Setelah itu mengguyur seluruh tubuh. Versi minimalis. Versi minimalis yaitu ya dia hanya memakai poin yang pertama dan poin yang keempat saja. Membersihkan kemaluan itu harus, karena itu bagian dari istinja. Istinja itu rangkaian dari bersuci. Kemudian setelah membersihkan kemaluan, udah istinja, langsung guyur seluruh tubuh. Boleh dah. Itu minimalis. Niat harus, bacaan cukup bismillah, selesai. Tentu kalau memakai yang pertama lebih lengkap, lebih baik. Pakai yang kedua lebih baik juga dibandingkan yang ketiga. Tapi yang ketiga itu minimalis, terutama misalnya keterbatasan air. Yang kedua misalnya cuaca dingin. Itu orang jangan berlama-lama dengan air kecuali pakai water heater ya, pakai air penghangat, oke lah gitu kan. Tapi tidak semua orang punya water heater di rumahnya. Seperti itu. Di masyarakat umum, karena kecenderungannya memakai mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, setelah mandi guyur semuanya, kemudian ditutup dengan berwudu. Seperti itu. Nah, sebenarnya berwudu itu tidak ada dalam rangkaian mandi. Wong sudah di depan wudunya. Yang berikutnya, toh dia sudah mengguyur seluruh tubuhnya, udah sempurna sekali itu bersucinya. Coba bayangkan, sempurna mana wudu dengan mandi? Mandi. Kenapa ditutup? Kenapa ditutup dengan wudu lagi? Dia sudah melakukan hal yang sempurna. Tapi ya kembali, karena kecenderungan mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah kehati-hatian, maka kenapa disuruh berwudu kembali? Karena bisa jadi ketika mengeringkan tubuh atau sedang andukan, tersentuh kembali dengan kemaluan. Seperti itu. Tapi kalau nggak menyentuh, kan nggak perlu. Ya, kalau mau wudu lagi, ya monggo, silahkan. Dapat fadilah berwudunya. Tapi jangan dianggap bahwa wudu itu satu rangkaian dengan bersuci. Enggak, dia di luar dah. Yang satu rangkaian dengan bersuci mandi adalah wudu yang di awal. Yang tadi setelah membersihkan kemaluan, kemudian wudu, kemudian mandi, itu satu rangkaian. Wudunya justru di awal. Adapun wudu berikutnya itu bukan satu rangkaian bersuci mandi loh, bukan. Itu sebagai tambahan kehati-hatian jika dalam mengeringkan badan kita kemudian tersentuh kemaluan. Walaupun sebenarnya menyentuh kemaluan yang kondisi seperti ini itu tidak dianggap membatalkan wudu kita. Kenapa? Kita menyentuhnya dalam kondisi setelah bersuci. Yang dilarang itu ketika kita beraktivitas kemudian menyentuh secara langsung. Nah, sengaja karena satu dan lain hal sangat mungkin kan itu terjadi, maka saat itu kemudian dibatalkan. Dianggap batal. Tapi kalau menyentuhnya di balik kain, tidak membatalkan. Kenapa demikian? Ada hadis Rasulullah. Hadisnya 2. Hukum menyentuh kemaluan bagaimana? Maka Rasulullah bilang apa? Wudu kamu.
Satu ketika ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana? Saya setelah mandi menyentuh kemaluan. Apakah saya batal? Tidak, karena itu bagian dari anggota tubuhmu seperti yang lainnya. Kan seperti itu. Karena dia sudah dibersihkan, sudah disucikan, sudah ketika tersentuh seperti nyentuh anggota tubuh yang lainnya. Kalau sudah Hadisnya bersuci. ada yang seperti itu. Kalau sudah bersuci. Kalau lagi di hotel, di toilet kering, kita sering basuh setelah kencing dengan tisu basah. Kalau setelah itu berwudu gimana? Boleh. Boleh. Mohon maaf, yang penting caranya benar. Setelah dia buang air kecil, dia keringkan dulu dengan tisu kering. Bukan digosok, ditotol-totol doang. Tepuk-tepuk biar dia ngisep. Supaya najisnya berkurang. Ya. Ya kan? Tinggal yang keringnya saja. Sudah. Dan itu pun satu tisu tek tempel buang, satu tisu tep tempel buang, satu tisu tep tempel buang sampai kering. Setelah kering baru tisunya dibasahin, kemudian apa? Diusap satu usapan sekali jalan, seret, buang. Jangan bolak-balik. Jadinya tisunya basah, digosok, ces, buang. Ambil tisu lagi dibasahin, ces, buang. One way. One way. Seperti itu, boleh. Jika seseorang baik dia berhadas kecil maupun dia berhadas besar. Kalau berhadas kecil harusnya dia apa? Wudu. Kalau dia berhadas besar harusnya dia apa? Mandi. Jika seseorang yang seharusnya dia wudu atau seharusnya dia mandi, namun jika tidak ada air, maka solusinya dengan tayamum. Jadi tayamum itu adalah solusi bagi seseorang yang harus bersuci, pengganti dari wudhu atau mandi jika menghadapi kendala-kendala tadi itu. Tayamum ada dua cara. Cara pertama adalah mendahulukan wajah baru telapak tangan. Tayamum. Ya. Kenapa? Tayamum ada dua cara. Pertama, mendahulukan wajah dari telapak tangan, atau cara kedua mendahulukan telapak tangan baru kemudian wajah. Contoh nih, perhatikan. Tayamum itu bersuci dengan debu yang bersih. Debu yang bersih, ya kita lihat ini DNA bersih. Ada debunya, tempelin sudah. Di semua benda, keseharian kita pasti ada debunya. Atau di tanah, tek, boleh. Di pasir, tek, boleh, nggak ada masalah. Bisa, dinding. Tembok-temboknya. Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan tempat yang pas untuk tayamum, mengambil debu, ditepuk sekali. Cup. Ketika dia mau bertayamum, dia langsung wajah dulu misalnya. Enggak digini. Enggak. Tar dulu. iya. Kalau dia mau langsung dia tangannya, wajahnya. Ini kalau mau langsung. Yang penting merata nih. Yang penting merata dan nggak ada hitungannya. Nggak ada 1, 2, 3, yang penting rata. Setelah rata, baru tangan. Tangan hanya sampai telapak tangan saja. Hadis yang menjelaskan sampai sini hadisnya dhaif. Rasulullah ketika wajah nih sudah merata semuanya, kemudian tangan, telapaknya, punggungnya di sela-selanya. Telapaknya, punggungnya di sela-selanya. Selesai dah. Cara kedua adalah tepuk nih, tep. Langsung di tangan, telapak, punggung, sela-sela. Telapak, punggung, sela-sela. Baru kemudian apa? Ke wajah. Dah, selesai. Ini cara kedua. Cara pertama wajah dulu baru telapak. Cara kedua telapak dulu baru wajah. Kedua-duanya dibenarkan. Kalau yang wajah dulu baru telapak tangan, itu ada dalam Al-Quran. Kalau telapak dulu baru wajah, itu ada dalam hadis. Hadisnya sahih. Jika kita nepok, tek, kemudian kita lihat ada sesuatu yang nempel, pasir atau apapun itu, akhirnya apa? Boleh dengan cara ditiup 1 kali. Gitu aja. Selesai. Jangan berkali-kali. Atau dengan cara apa? Dibentur-benturkan tangan kita. Nah. Bukan tepuk begini, diginikan. Tek, 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 gitu kan. Atau ternyata sudah diginikan, masih dia ada pasirnya, sudahlah, batalin. Cari tempat lain. Cep. Yang penting sekali tepok itu untuk ini. Kalau diginikan sudah batal itu. Maksudnya apa? Nggak bisa dipakai untuk tayamum.
Udah kalau emang pasirnya nempel banyak banget, diginikan nggak maksimal keluar, udah batalin, cari tempat yang lainnya. Tap, ya kan? Dilihat, oh sudah aman. Kalau mau ditiup juga boleh. 1 kali tiupan atau dibenturkan, tek, dah. Baru kemudian itu. Hadis yang menyatakan bahwa wajah 1 tepukan, tangan 1 tepukan sama, hadisnya juga dhaif. Bahwa tayamum memisahkan tepukan debu untuk wajah dengan telapak tangan itu hadisnya dhaif. Tayamum mengusapkan tangan sampai ke siku itu juga hadisnya dhaif.